Gerakan tanggal 30 September pada tahun 1965 yang kerap dikaitkan dengan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi babak kelam dalam sejarah Indonesia. Ada banyak kontroversi yang mewarnai fakta sejarah peristiwa tersebut. Beberapa kontroversi gerakan tanggal 30 September pada tahun 1965 menyangkut dalang hingga motif pembunuhan para jenderal. Menurut John Rusa dalam dalih pembunuhan massal, gerakan tanggal 30 September dan kudeta Soeharto 2008. Sejarah ini layaknya rumus kubus Rubik yang belum terpecahkan inti keterhubungannya. Tragedi ini menewaskan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Namun satu pertanyaan masih membayangi hingga kini. Mengapa Soeharto, yang saat itu sudah berpangkat Mayor Jenderal TNI AD, tidak ikut menjadi korban penculikan dan pembunuhan? G30S 1965 berlangsung pada malam tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober, dikenal juga sebagai Gerakan September 30, Gestapo, atau Gerakan 1 Oktober, Gestok. Selain kematian para jenderal, kontroversi terkait dalang dan motif peristiwa ini terus menjadi bahan perdebatan. Yang pertama, misteri mengapa Soeharto tidak diculik. Sejumlah teori telah diajukan oleh sejarawan untuk menjelaskan mengapa Soeharto selamat dari G30S. Salah satunya adalah pandangan bahwa Soeharto dianggap tidak berbahaya oleh para pelaku. Menurut Akardi Yatwiharyanto dalam bukunya Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009, sikap Soeharto yang diam dalam rapat pimpinan TNI AD mengenai PKI bisa menjadi alasan mengapa dia tidak termasuk dalam daftar target penculikan. Teori ini menunjukkan bahwa ada persaingan antara TNI AD dan PKI di masa akhir pemerintahan Soekarno. Dalam rapat tersebut, Soeharto lebih memilih bersikap pasif dan tidak menentang keputusan yang dibuat, sehingga dianggap tidak mengancam para pelaku G30S. Yang kedua, kedekatan Soeharto dengan pelaku gerakan G30S. Teori kedua berpendapat bahwa Soeharto memiliki kedekatan dengan dua tokoh penting dalam gerakan tanggal 30 September, yaitu Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latif. Dalam kesaksiannya pada wawancara Der Spiegel pada 1970, Soeharto mengakui bahwa dirinya mengenal Latif secara personal. Abdul Latif, yang merupakan komandan garnisun Kodam Jaya, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Soeharto. Hubungan ini bukan sekadar antara atasan dan bawahan, tetapi sudah seperti saudara. Hal ini membuat Latif diyakini tidak ingin menyakiti Soeharto. Selain Latif, Letkol Untung, yang pernah menjadi anak buah Soeharto saat bertugas di Banteng Raiders Jawa Tengah, juga memiliki hubungan yang erat dengannya. Bahkan, Soeharto menjadi satu-satunya perwira tinggi yang menghadiri pernikahan Untung di Kebumen, Jawa Tengah. Hubungan personal inilah yang diduga menjadi alasan mengapa Soeharto selamat. Yang ketiga, dugaan restu dari Soeharto. Teori ketiga, yang dikemukakan oleh John Rusa dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan Tanggal 30 September dan Kudeta Soeharto,
menyebutkan bahwa Soeharto mungkin memberikan restu diam-diam kepada gerakan G30S. Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Latif yang mengaku telah bertemu dengan Soeharto beberapa jam sebelum peristiwa gerakan tanggal 30 September berlangsung. Latif mengaku telah memberitahu Soeharto mengenai rencana tersebut, dan Soeharto tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya. Soeharto memang mengakui bahwa dirinya bertemu dengan Latif di RSPAD pada malam itu. Namun, dia tidak melaporkan hal tersebut kepada atasannya. Setelah para jenderal tewas, barulah Soeharto muncul dan memimpin operasi militer untuk menumpas para pelaku G30S. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Soeharto sengaja menunggu hingga saat yang tepat untuk bertindak. Meskipun telah berlalu lebih dari setengah abad, peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 masih menjadi topik kontroversial dalam sejarah Indonesia. Banyak aspek dari tragedi ini yang belum sepenuhnya terungkap, termasuk alasan pasti mengapa Soeharto tidak diculik dan dibunuh. Namun, yang pasti, peristiwa ini membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, termasuk kebangkitan Soeharto sebagai pemimpin yang kemudian berkuasa selama lebih dari 3 dekade.